Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. 19 yang tadi Fajar Daily dan hari ini pembantaian teman-teman. Jadi saham-saham yang bagus, fundamentalnya bagus, blue chip yang labanya naik yaitu hari ini pada rontok. Kecuali saham-saham energi. Nah ini disebabkan oleh melemahnya rupiah itu yang pertama. Yang kedua ditambah lebih parah dengan memanasnya keadaan Timur Tengah. Nah kita akan ngobrol aja di sini teman-teman. Karena kalau kita mau maksain trading juga kayaknya konyol sekali. Ya istilahnya beli tipis-tipis lah kalau mau beli. Saran saya sih untuk saat ini mendingan simpennya cash. Kenapa? Karena kayak gini teman-teman ya. Contohnya Bank BRI. Bank BRI itu dari 6.500 sekarang tinggal 5.350. Dan kemungkinan kalau misalnya perangnya lanjut ini bakal turun lagi. Dan siapa yang bilang Bank BRI itu jelek? Siapa yang bilang BCA, Mandiri, Telkom, Astra itu jelek? Gak ada harusnya. Gak ada karena laba mereka naik semua. Nah, jadi faktor saham-saham blue chip sekarang ini yang laba-labanya bagus tuh pada turun, padahal dia mau bagi dividen juga, yaitu faktor eksternal, contohnya perang atau istilahnya itu melemahnya rupiah. Dan itu nggak akan terus terjadi, teman-teman. Jadi mungkin kalau ditanya Bang, kalau ngambil BRI atau Mandiri atau BCA saat ini gimana? Ya, saya ngomong nanti dulu, gitu guys ya. Nanti dulu, nunggu keadaan normal dulu, asing mulai masuk. Nah, kita baru entry. Dan ini udah kejadian berkali-kali. Seperti ini ya, misalnya BRI itu crash. Contohnya di tahun 2020 sempat turun terus dia naik lagi. Terus di tahun 2021 juga sempat drop nih dari 4.800 drop ke 3.400 juga naik lagi. Nah, di sini juga sempat drop nih di tahun 2023 dari harga 5.700 drop sampai ke 4.800 dan naik lagi ATH lagi. Dan ini juga akan sama, teman-teman ya. Sama, BRI, Mandiri, Telkom dan sebagainya itu akan sama mengulang pola. Jadi bagi teman-teman yang nyimpen cash, ini justru adalah hal yang sangat menyenangkan. Ini adalah sebuah kesempatan teman-teman untuk menggandakan RDN, menambah RDN dari istilahnya penurunan saham-saham dengan fundamental bagus. Karena kalau misalnya saham BRI itu lemot, naiknya lama gitu. Tapi teman-teman ya, BRI, Mandiri, BCA, Telkom itu teman-teman kalau masuk itu pasti berani dalam jumlah besar. Misalnya kita, gue cuan nih di saham gorengan gitu ya. Cuan 10%, 20%, ya pasti belinya dikit. Saham gorengan tuh pasti belinya dikit. Kalau misalnya orang-orang yang istilahnya itu udah sering trading, udah trading bertahun-tahun, kalau beli saham gorengan itu udah pasti porsinya lebih kecil daripada saham blue chip. Nah, contohnya saya nih cuan di saham SBMA ya. SBMA nih. Ya. SBMA guys. Nah, SBMA hari ini naik tinggi sekali, teman-teman. Dari harga 140-an sampai 160 hampir 170. Nah, ini profitnya itu 8-9% SBMA. Tapi guys, saya floating loss Astra ya, karena kemarin Jumat sempet nggak kejual. Saya nyesel banget kemarin nggak dijual, tapi saya juga nggak tahu ya Iran mau nyerang Israel gitu ya, karena tanggal 5 gitu ya, terus nyerangan kan habis lebaran, jadi kan kita nggak tahu. Jadi ya itu namanya nasib guys, nasib. Saya kira Astra ini bakal naik karena mau rups gitu ya, cuman kehalang perang, jadi saya minus sekarang. Nah, saya minus Astra itu 1% teman-teman, 1, berapa persen ya, itu nggak nutup profit SBMA yang hampir 10% loh. Jadi profitnya SBMA yang hampir 10% itu enggak nutup floating loss Astra yang hanya 1%. Mungkin nggak nyampe setengah maybe. Seperti itu guys ya. Jadi istilahnya tetap aja bagi teman-teman yang profit di saham blue chip, walaupun profitnya tuh kecil 2%, 3%, itu harusnya lebih gede daripada profit di saham gorengan yang sampai belasan persen. Seperti itu guys, harusnya normalnya guys. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman sih kalau menurut saya sih mendingan saat ini simpan cash dulu. Tapi kalau teman-teman istilahnya mau cari kesempatan, saham apa aja yang diuntungkan saat perang terjadi, ya tentu aja yaitu saham-saham yang berbau energi. Karena walaupun perang tetap diperlukan energi.
Walaupun perang, orang-orang tetap perlu penghangat ruangan. Walaupun perang, orang-orang tetap perlu penerangan. Seperti itu guys. Jadi istilahnya, karena Indonesia ini adalah penghasil energi, batu bara, minyak, dan gas yang dijual ke luar negeri. Nah itulah yang istilahnya itu saham yang mungkin teman-teman bisa beli saat perang terjadi. Ya contohnya saham-saham batu bara ya, PTBA, Adaro, ITMG, UNTR seperti itu guys. Atau saham gas misalnya saham Medco, Akra, Elsa, Raja. Nah seperti itu. Atau ditambah lagi juga selain saham-saham energi, teman-teman, Pegas ya, kalau gas ya Pegas. Nah kalau selain saham-saham energi, teman-teman juga bisa beli saham yang berbasis logam mulia. Nah sesuai dengan saya ngomong tadi ya di video sebelumnya maybe, atau setelah ini ya, di yang bahas kripto, itu orang-orang yang takut akan perang ya, dan mereka itu berinvestasi di aset yang berisiko, mereka akan tarik investasinya dan mulai berinvestasi dengan instrumen investasi dengan resiko rendah. Contohnya adalah logam mulia, emas, perak, seperti guys, itu resikonya rendah karena emas perak itu zero inflation ya, nol inflasi. Walaupun uang kita nggak naik nih saat kita beli emas, tapi saat uang kita ditukar ke emas, itu teman-teman nggak akan inflasi. Seperti itu guys, contohnya nih guys, contoh di tahun 2000-an ya, 2000-an saat kita beli kambing ya, saat kita punya 3 gram emas, itu kita bisa tukerin kambing dulu, 2020. Sekarang juga sama, kalau teman-teman punya 3 gram emas ya, tapi emas murni loh ya, bukan emas perhiasan. Jangan salah guys, beda. Kalau emas perhiasan tuh beda, dia udah banyak campuran yang lain dan udah ada istilahnya itu pengerjaan lah, seperti itu guys, bikin gelang, bikin di tekuk-tekuk gitu kan biar bentuknya bagus. Nah itu udah beda. Jadi kalau teman-teman itu atau ibu-ibu nih misalnya, oh gue mau investasi emas, belilah emas batangan ya, bukan perhiasan. Kalau perhiasan tuh kalau dijual dapat potong-potongan yang tete bengek di toko emas nanti. Tapi kalau emas batang enggak, teman-teman. Jadi beli emas batang, 3 gram emas batang tahun 2020, tahun 2000-an ya. Terus punya emas 3 gram di sekarang, itu tetap bisa beli kambing yang sama. Berbeda dengan uang. Misalnya nih di tahun 2000 itu harga emas misalnya 300.000 atau 400.000 ya waktu itu. Nah kalau teman-teman beli emas waktu itu di tahun 2000-an, itu teman-teman kalau mau beli emas 3 gram itu teman-teman ngeluarin duit 1.200.000, ya kan? Bener ya. Tapi kalau uang itu yang 1.200.000 itu disimpan sampai sekarang, itu nggak dapat kambing, mungkin dapat cempe anak kambing, nggak dapat induk kambingnya. Jadi nggak bisa, namanya tuh inflasi, itu seperti itu. Jadi kalau emas itu adalah zero inflation. Jadi mungkin teman-teman orang-orang nih yang istilahnya kenapa kayak saham dan kripto itu turun, ya orang-orang pada takut ya karena terjadi perang segala macam, nanti ya perusahaan bermasalah, aset-aset beresikonya pada turun, nah mereka ambil tuh duitnya ditukerin emas. Saya kira seperti itu. Dan harga emas nih harusnya nih akan naik. Dan kalau naik tentu aja berdampak pada perusahaan emas juga. Contohnya Antam, MDKA, UNTR, BRMS seperti itu guys kalau di bursa kita. Nah itu juga teman-teman bisa buat alternatif nih. Kalau teman-teman pengen tetap beli saham, ya belilah saham energi, emas, batu bara, minyak, gas, dan logam mulia, emas, perak seperti itu ya. Kalau emas perak itu kode sahamnya Antam, UNTR, BRMS, dan MDKA yang saya tahu guys. Mungkin ada namanya Jerry Source atau Pesap gitu ya, tapi saya agak kurang jelas sama perusahaan tersebut. Jadi mungkin bisa fokus ke 4 itu aja kalau teman-teman mau beli perusahaan yang berbasis emas. Oke Mas Bro ya, mungkin itu aja Mas Bro info dari kita ya, ngobrol-ngobrol hari ini. Kita akan bahas nanti yang IPO kita hari ini. IPO kita hari ini arah semua teman-teman. Cuman IPO saya di MHKI atau MKHI ya. Nah pokoknya itu udah kejual. Tapi yang Atla masih hold. Oke mungkin itu Mas Bro, Mas Bro, untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.